Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kuliah online rekayasa biokimia. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang jenis-jenis mikroorganisme berdasarkan preferensi kebutuhan oksigennya. Nah, seperti yang sudah teman-teman sejauh ini ketahui bahwa jika kita berbicara tentang oksigen dan berbicara terkait dengan bioproses, maka akan ada dua istilah yang berkaitan dengan dua hal tersebut, yaitu aerob dan anaerob. Padahal jika kita telis lebih jauh seperti itu, kebutuhan oksigen yang akan digunakan oleh mikroorganisme dalam melakukan metabolisme itu ada 5 golongan utama. Nah, apa saja? Nah, untuk membandingkannya dan untuk bisa lebih jelas terkait dengan 5 jenis mikroorganisme berdasarkan preferensi kebutuhan oksigennya, kita akan menggambar 5 test tube. Ini adalah 5 dari tabung reaksi yang akan kita pergunakan untuk membandingkan 5 jenis golongan mikroorganisme yang kita tinjau berdasarkan preferensi kebutuhan oksigen. 5 tabung reaksi ini terbuka, teman-teman, sehingga bagian atas dari tabung reaksi akan kontak langsung dengan udara. Nah, karena kontak langsung dengan udara ini mengakibatkan kadar oksigen yang ada di bagian atas tabung reaksi jauh lebih tinggi dibandingkan yang berada di bagian dasar tabung reaksi. Hal ini akan menjadi landasan utama kita untuk membandingkan dari kelima golongan mikroorganisme ini. Oke, kita yang pertama. Nah, tabung reaksi pertama kita tambahkan substrat, nutrisi, dan mikroorganisme tertentu. Ternyata hasil metabolismenya dilihat bahwa produknya muncul di bagian paling atas dari tabung reaksi. Hanya ada di bagian atas dari tabung reaksi tersebut. Nah, nomor 1, mikroorganisme yang berada di tabung reaksi ini disebut dengan obligat aerob. Apa itu artinya dari obligat aerob? Mikroorganisme obligat aerob betul-betul membutuhkan oksigen dengan kadar yang cukup tinggi. Apabila kadar oksigen itu di bawah dari kadar yang diharapkan untuk mikroorganisme itu, maka mikroorganisme itu pun akan mati sehingga dia tidak bisa menghasilkan produk. Yang kedua, sebaliknya, yaitu produknya malah terjadi di bagian dasar dari tabung reaksi. Mikroorganisme ini disebut obligat anaerob. Nah, berbeda dari obligat aerob yang sebelumnya, kalau mikroorganisme obligat anaerob ini malah kemunculan dari oksigen itu sifatnya toksik, sehingga sedapat mungkin kita betul-betul harus menghilangkan oksigen yang ada di dalam sistem atau yang ada di dalam tabung reaksi ini. Lalu yang ketiga, kita juga mendapatkan kemungkinan bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu tabung reaksi yang mana kita sudah campur substrat, nutrisi, dan mikroorganisme seperti ini. Jadi di bagian atas terjadi produknya lumayan cukup banyak, tapi semakin ke dalam tetap terbentuk beberapa produk metabolisme seperti itu, tetapi tidak cukup banyak. Nah, hal ini untuk yang di nomor 3, mikroorganisme ini disebut dengan fakultatif. Nah, fakultatifnya bisa teman-teman sebut fakultatif aerob atau fakultatif anaerob. Pengertian dari fakultatif aerob atau anaerob ini adalah semakin tinggi kebutuhan oksigen, maka terjadi hasil metabolisme oleh mikroorganisme yang juga semakin banyak. Jadi semakin tinggi kuantitas oksigennya, maka akan semakin banyak pula produk yang dihasilkan. Sehingga fungsi dari fakultatif aerob atau fakultatif anaerob, oksigen berlebih pun akan menambah energi mikroorganisme untuk bisa menghasilkan produk metabolisme tersebut.
Selanjutnya yang keempat, kalau yang keempat, produk dari mikroorganisme hanya terjadi di tengah-tengah dari tabung reaksi. Nah, reaksi ini disebut dengan mikroaerofil mikroorganismenya. Pengertian dari mikroaerofil adalah mikroorganisme yang hidup di level oksigen yang ada di bawah level atmosferis. Selanjutnya adalah di kemungkinan yang kelima, teman-teman bisa mendapati hasil produk metabolismenya berada di setiap level ketinggian oksigen dan sifatnya rata, tidak ada yang terlalu signifikan banyaknya, tidak ada yang terlalu sedikit juga kuantitas jumlahnya. Nah, proses ini disebut dengan mikroorganisme aerotoleran anaerob. Secara pengertian, aerotoleran anaerob adalah mikroorganisme yang dapat hidup, dapat bermetabolisme di level oksigen berapapun tingginya, seperti itu. Nah, oksigen di sini bagi aerotoleran anaerob dia tidak toksik sama sekali. Tugas teman-teman adalah tolong cari contoh-contoh dari mikroorganisme yang termasuk yang pertama tadi obligat aerob, yang kedua obligat anaerob, yang ketiga fakultatif anaerob, yang keempat mikroaerofil, dan yang kelima mikrotoleran anaerob. Yang kelima adalah aerotoleran anaerob ya. Carilah aja nama-namanya sebutnya apa, seperti itu. Nah, selanjutnya mengapa kok ada 5 jenis mikroorganisme ini? Kenapa tadi kok ada obligat anaerob sampai aerotoleran anaerob? Nah, di dalam tingkatan sel oksigen ada satu bentuk yang disebut O2 dengan ion tambahan. Ini disebut dengan superoxide free radical. Nah, superoxide free radical ini sangat beracun bagi mikroorganisme. Nah, di dalam sel superoxide free radical ini akan disintesis menjadi hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida pada esensinya di dalam hidrogen peroksida ini beracun bagi mikroorganisme, sehingga di dalam sel pun H2O2 akan disekresi kembali menjadi air dan oksigen. Nah, oksigen ini sifatnya tidak beracun. Nah, enzim yang berfungsi untuk merubah superoxide free radical menjadi hidrogen peroksida adalah superoxide dismutase. Sedangkan yang berfungsi untuk merubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen disebut enzim katalase dan peroksidase. Nah, mikroorganisme yang termasuk obligat aerob tadi, mikroorganisme ini memiliki 2 enzim ini, yaitu enzim superoxide dismutase dan enzim katalase dan peroksidase. Tetapi sebaliknya obligat anaerob, mikroorganismenya tidak memiliki enzim tersebut, sehingga ada free radical superoxide tadi, sehingga mikroorganisme ini sangat toksik, maka O2 tidak ada. Untuk aerotoleran, mikroorganisme memiliki enzim superoxide dismutase tetapi memiliki sedikit enzim katalase dan peroksidase. Nah, kita akan bahas lebih jauh ya. Untuk obligat anaerob, dia memiliki 2 enzim, superoxide dismutase dan katalase dan peroksidase. Hal ini menyebabkan superoxide free radical tadi selalu dapat diubah menjadi oksigen, sehingga oksigen pun akan selalu terbentuk. Sebaliknya, kalau mikroorganisme obligat anaerob, mikroorganisme ini tidak memiliki kedua enzim tersebut, sehingga di dalam sistem metabolismenya akan selalu hanya ada superoxide free radical, yang mana hal ini adalah sangat toksik bagi kehidupan mikroorganisme. Itulah kenapa produk pun selalu muncul di dasar fermentor, karena oksigen tidak terbentuk sama sekali dalam fermentasi ini. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang pengelompokan mikroorganisme berdasarkan preferensi kebutuhan oksigennya dalam proses metabolisme.
Silahkan untuk tatap muka hari ini kita bisa akhiri, dan jangan lupa teman-teman untuk dikerjakan tugas online-nya. Info terkait dengan tugas pengumpulannya kapan dan bagaimana cara pengumpulannya nanti bisa teman-teman baca instruksi saya di Google Classroom. Sekian kuliah pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.